pada Wang Xianghai. Hormat Wu Zhengjiang. Hormat Ketua Zheng Bingyo. Hormat Zhou Kexi. Hormat Kepala Li Shenping. Dengan hormat memohon kedatangan Dewa Abadi. Mohon Dewa Abadi turun bersama menstabilkan Nadi Naga. Para kepala keluarga keliru, aku bukan hanya Papa yang Xianjun. Xianjun sudah turun gunung 5 tahun lalu ke keluarga Zhang Haidong, memperbaiki Nadi Naga, meredakan hukuman langit. Apa? Xianjun di keluarga Zhang? Wangku kena roh jahat. Semua mati? Bagaimana? Ya, menurut jadi abu semalam. Rugi miliaran. Jangan tundak Xianjun. Dewa Abadi Angin Karma. Usai perbaiki Nadi Naga, tinggalkan Zhang. Kau jangan pergi. Keluarga Wang di ujung tanduk. Kau bawa puluhan ribu belanja ke lontong. Keluarga Lin dikutuk. Perempuan klan tak pernah lewat 20 tahun. Xianjun pergi setelah tengah malam ini. Aku harus memohon Xianjun datang dulu ke keluarga Lin. Tuan Li, ini sudah dipakai. Kenapa kami dahulukanmu? Jangan mendesak semua putriku sekarang. Tak boleh terlambat, aku Lin datang sendiri. Minta maaf. Kamu, ini itu menyebalkan. Mau kemana? Belum selesai. Siapkan hadiah besar. Undang Dewa Abadi. Sudah, urat naga Zhang putus. Hukuman langit, bencana menanti Zhang. Kuserahkan pahala seumur hidup. Mohon Tuan Abadi selamatkan aku. Kasihanilah, Tuan Abadi. Zhang Lin terdesak, berlutut diguyur hujan 7 hari 7 malam, menyerahkan seluruh jasa dan nasib. Memohon, selamatkan keluarga Zhang. Selamatkan sekarang. Ayo, urat naga keluarga Zhang sudah kusegel sementara. Kupecah jodoh abadi. Kuserahkan pada orang pilihan langit. Dengan darah inti, kupupuk bunga panjang umur. Hari ini, pukul 12.45. Saat berbuah, urat naga pulih. Kakak Ipar, pesta ulang tahun kakek yang ke-80 akan segera dimulai. Biar aku antar Anda ke sana. Kakak Ipar, tunggu. Kak Ipar, sampai, ayo. Sampai itu datang lagi. So penting rapi sekali, kalau tak salah bajunya cuma sewaan kok. Dia cuma menantuku, tapi kakek memaksa dia jadi menantu tinggal. Apa wasa pecundang itu? Supaya tambah layak, kakek memberi yang terbaik. Baju, rumah, bahkan TUI di Hong Kong 30 tahun. Lihat, menantu datang sendiri. Kita malu. Dia menantu. Kamu tahu apa? Mau apa lagi? Kakek bilang nikah lanjut. Semua ikut dia. Penghalang mati saja. Menantu yang menumpang ini tidak terima. Baik, akan kuberitahu orang-orang. Lalu cek si sampah itu. Kakakku juga bilang, si sampah itu harus menunggu. Kak Ipar, aku ikut. Pantas. Mereka mengejar menantu Zhang. Bikin iri. Dia bukan numpang, tapi penguasa tertinggi Zhang. Apa kau tahu? Lihat baik-baik. Kira menantu numpang itu hebat. Sanggup selamatkan keluarga Zhang? Lancang. Zhang Ningshui, hebat sekali. Dengan menantu numpang, apa kamu ikut ulang tahun kakek?
Abaikan sampai itu. Membuat keluarga Zhang mau? Kak, Ipar bukan menantu numpang. Kata kakek, kamu sang penyelamat. Ngawur. Kamu kehormatan. Kakek linglung. Kamu tak bisa licik. Dia makan minum gratis di Zhang. Lagi bisa apa? Dia tetap orang keluarga Zhang. Keluarga Zhang? Sebutkan. Apa yang dia lakukan untuk keluarga kita? Kakek cuma pikun. Dia tak berwawasan. Mana layak sih? Itu Ipar. Ipar berjasa pada Zhang. Berjasa pada Zhang? Jasa apa? Tahu pakaikan dia rapi, tapi dia menantu numpang. Pernah berbuat sesuatu untuk Zhang? Sekali saja? Kakak Ipar, dia... Aku tinggal di keluarga Zhang adalah untuk menenangkan nadi naga kalian. Iya, Kak. Sejak kakak Ipar tinggal di keluarga Zhang, tak ada musibah. Proyek pun aman. Meski tuntutan hidupnya tinggi, aset Zhang malah terus naik selama ini. Semua ini berkat dia. Zhang Mingshui, otakmu kemasukan air? Keluarga Zhang bertahan karena kakek menolongku dan membangun relasi. Aset naik bukan karena pecundang tanpa daya dan tanpa latar. Malas durian makan. Tapi pesanan lebih besar dari 20 tahun ini. Ning Sui benar. Keluarga Zhang bertahan karena relasi puluhan tahun kakek, serta dukungan kuat keluarga Kukian. Shen Fang cuma dukun penipu. Aku curiga kejadian di rumah Zhang sebelumnya ulahnya juga. Tuan Hong, kau baik-baik saja? Tuan Hong, kau baik-baik saja? Tak apa, aneh. Gong tembaga pusaka keluarga Kian. Diberkati 13 master, mengapa tiba-tiba meledak? Masih bilang baik-baik saja, berdarah. Ayo, ku bawa di balon. Qin Fang, aku tak tahu trik hina apa yang kau pakai menipu kakek sampai aku dipaksa bertunangan dan menikah denganmu. Pahamkan cara kita. Kau bukan satu kelas denganku. Pernikahan itu cuma lucu. Kalau kau lupa diri, merasa jadi orang Zhang. Bahkan tuannya, aku akan batalkan pesta dan usir kau dari Zhang. Meski melawan wasiat kakek sekalipun. Tuan Hong, Tuan Hong. Ah, jadi menantu numpang sulit. Sudahlah, ku tarik kata. Tak jadi. Kak Ipar, kakakku tak bermaksud, Zhang. Dia benar. Aku dan dia bukan dari dunia yang sama. Antar aku bertemu kakekmu. Maaf, kakak Ipar. Kakak Ipar, Anda... Bunga keabadian sudah ditanam. Tunggu buahnya, pulihkan nadi naga. Kinaga kembali. Kakekmu panjang umur 20 tahun. Balasannya. Tambah 20 tahun. Kakek jadi 100. Makasih, Kak Ipar. Menjelang siang, buah keabadian mata. Zhang Lin bangun. Malapetaka keluarga Zhang Ride. Kakak Ipar, waktunya hampir tiba. Biar aku antar Anda ke halaman depan untuk menyambut tamu. Pedagang online. Dihargai orang sejak muda. Usai jamuan ulang tahun kakek, langsung melamar keluarga Zhang. Melamar si menantu numpang ngirim itu? Menantu tumpangan tanpa kuasa. Kenapa takut saja? Jika dia menyerahkanmu baik-baik, ku bantu. Kalau melawan, ku lapor ke tuan-tuan nanti. Kakak Ipar, kakakku tak bermaksud. Mulutnya tajam, hatinya lembut, tanpa niat jahat. Keluarga Zhang ingin kau tinggal. Lancang. Zhang Mingshui, aku bicara padamu. Kau sudah bertunangan? Kakek dan keluarga Kian di sini? Tega begitu? Kakek salah. Mengapa nikah dia? Bukan kamu? Aku cucu sulung sah keluarga Zhang. Waris berikutnya. Suamiku harus tua muda pedagang bui. Dari keluarga besar terhormat. Bukan menipu tak berguna seperti dia. Setahun menumpang makan minum gratis di Zhang. Sama parasit. Apa salahku? Penipu. Dibujuk siapa? Keluarga Zhang. Batalkan nikah. Kalau tidak, kakek sadar. Hubungkan ulahmu.
dia tak ampuni. Kak, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada kita? Aku tetap di keluarga Zhang. Masih ada harapan. Kalau pergi, mereka pasti berdarah. Sedangkan kau, tanpa Zhang Lin memohon di hadapanku, kau bahkan tak layak sekadar jadi pelayan apalagi tunanganku. Surat nikah selesai. Pergi. Berlutut. Roh abadi memudar, mengikis. Omong kosong ini bisa dibuka kakek. Bukan aku konyol. Tidak, Kak. Jangan, Kak. Kembalikan surat. Nanti dikutuk. Tolong, belajarmu sia-sia. Dunia ini tak ada 5 kemunduran dewa. Juga tak ada rahasia langit itu. Semua cuma tipu daya menyesatkan. Sekarang kubongkar wajah aslinya. Yuk. Di depanmu. Wiki Ribawa untuk tonton versi lengkap. Hari ini jangan. Kutukan omong kosong. 5 kemerosotan omong kosong. Tak menakutiku. Jangankan aku mati. Bahkan di dunia ini juga. Kelihatannya benar. Yi Ilin, mana kutukan langit dan 5 kemerosotan dewa yang kau sebut? Cuma ini saja. Ancamanmu, seperti dirimu lelucon. Musibah dari langit bisa dimaafkan, ulah sendiri binasa. Kamu cari mati. Nona Zhao, Tuan Muda Hui, Nyonya suruh jamuan ultah mulai. Mengerti. Kami akan segera pergi. Yelin, tunggu. Di jamuan nanti aku usir kamu. Benar. Dari keluarga Zhang. Pergi. Ipa, kakakku kenapa? Aura maut melilitmu dalam setengah bulan 5 kemerosotan pasti tiba. Kakak Ipa. Kakak Sudahlah, 53 gram bunga keabadian untukmu. Begitu Nadi Naga pulih. Semuanya beres. Terima kasih. Zhang setahun terbaring, tapi darah Ki kuat, wajah merah, jelas panjang umur. Kabarnya setahun lalu keluarga Zhang dihukum langit. Musibah beruntun. Dari kelas 1 jatuh kelas 2 terbawah. Sesepuhnya temukan penolong. Aku dengar, Pak Tua Zhang 53 gram saja mujarab, menepis kutuk langit setahun. Begitu kakek Zhang sadar, tuahnya, keluarga Zhang bangkit tak terbendung. Jadi elit dahsyat. Kian persembahkan pusaka untuk ultah. 10 miliar. Doakan Tuan panjang umur. Sang Kian abadi. Bohong. Ku dengar keluarga Kian Nyaris kelas 1. Royal sekali. Besan. Xiao Hui, makasih. Bibi, keluarga Zhang dan Kian sahabat lama. Ini kewajiban kami. Mak, Hui belikan suplemen panjang umur. Ku kirim ke kamarmu. Baik. Kenapa dia datang? Kenapa dia datang? Jamuan tahun ini dia di reality. Dia menantu numpang terlayak. Segera usir keluar. Dia di mana? Terlajur, tunanganku. Jangan halangi baktinya, nanti kita dicela. Tersangka. Terima kasih hadir di pesta ulang tahun ke-80 beliau. Lewat kesempatan ini, kubuktikan beliau masih hidup. Keluarga Zhang takkan tumbang. Semua sudah hadir. Sekarang, pesta ulang tahun dimulai. Pertama, junior keluarga Zhang menyuguh teh kepada kakek. Ayah, aku harap ayah cepat bangun dan mengambil alih situasi. Kakek, cepatlah bangun. Usir sampah yang hanya menumpang makan dan minum itu dari keluarga Zhang. Lingxi, sajikan teh untuk kakek. Kakek, cepatlah bangun. Xiao Hui, Bibi, di hatiku,
Kamulah menantu sejati keluarga Zhang kami. Kamu berhak menyajikan secangkir teh ini. Kau kemari, berlutut, sajikan teh tuan. Wis, di dunia tiada yang sanggup. Apa katamu? Apa katamu? Astaga, menantu sombong. Gila, Tuan Zhang terhormat. Membesarkan keluarga Zhang dari kecil jadi hampir elit Daxia. Dia bilang Tuan Zhang tak pantas. Yeling, Jangan gegabah. Semua tamu di sini orang besar. Jika makin ribut, menantu tak terkontrol, nama keluarga Zhang terancam. Pikirkan dulu. Iya, cuma menantu numpang malu. Sepatah kata, Zhang takut tanpa utang ayah 5 miliar. Serigala Ingrat tak layak suku teh kakek. Kabur, mimpi. Tuan tua itu bergaul, bernasib besar, bersakti. Kita harus penuhi upacaranya. Bahkan terima surat nikahnya, namun anak ini 3 tahun tak berprestasi. Bukan apa. tidak bisa. Harus diberi pelajaran agar dia tahu diri. Persembahan tiba. Hadiri pesta. Ikut mendiang tuan. Yeling, menantu numpang Zhang, tak layak hadir atau menyuguh teh kakek. Hari ini ku beri kesempatan, jangan lancang. Hargai kebaikanku. Jangan tidak tahu diri. Hargai kebaikanku. Gu, kakak ipar tamu kakek. Hormati, pengkhianat. Siapa suruh menyela? Yelin, hanya karena kakek yang membawamu, kami masih memberi sedikit hormat. Kami tak menuntut apapun untuk keluarga Zhang. Tapi jangan tak tahu malu menganggap semuanya wajar. Jangan pula sok tinggi, menggurui kami di depan kami semua. Padahal akhirnya kau cuma penipu, numpang sebagai menantu. Jangan mimpi naik kelas, setara denganku. Satu jari dari Dewa Langit. Lupakan saja, yang kalian sebut Dewa Langit itu, di mataku, hanyalah patung tanah liat. Mulutmu besar. Di jamuan ini, tiap santap selalu 32 hidangan, minummu dah hongpao pohon induk 500 juta. Bungamu bodol bercabut aura dewa tiap hari. 3 tahun, kau habiskan hampir 50 miliar aset Zhang. Kalau punya harga diri, kau tak akan jadi menantu numpang. Kalau memang mampu, kenapa masih menempel? Makan minum gratis. Setahun habiskan 50 miliar makan minum. Astaga, tanpa dasar Zhang. Siapa tak menantu sampah seraka. Tak tahu balas budi. Keluarga Zhang baik. Dia ogah menyuguhkan teh nurani. Baik, demi tuan tua, dia yang lamamu kuampuni. Tapi hari ini kau harus berlutut padanya. Kamu yakin? 3 tahun lalu Zhangling berlutut di gerbangku. Hujan 7 hari 7 malam. Memohon aku turun. Kau yakin aku pergi? Begitu aku pergi, murka langit akan turun. Keluarga Zhangmu pasti akan musnah. Kamu yakin? Kamu bisa menanggung akibatnya? Lupa, sebelum Ipar datang, proyek Zhang macet tanpa izin. Sebulan dari besar jadi pinggiran. Sejak dia datang, proyek pulih, semua sehat. Zhang bangkit jadi kelas 2. Kakak ipar penolong, jangan usir. Xiao Yu, ingat pesan kakekmu jelang wafat. Musibah besar menimpa Zhang. Hanya Xianjun yang menolong. Kita wajib hormat dalam hal utamakan dia. Jangan lalai. Ayah, ayah. Ini jasa Yeling. Jangan tertipu. Dia pakai guna-guna menipu kakek bisnis yang tembus 80 berkat duit tanpa kian. Kita menggelandang. Zhang habis dia sikat. Masih berani membuang. Bukan ipar. Jangan bicara lagi. Terima kasih, meski dia hebat.
Aku tak bisa mengalah. Kamu melihat, keluarga Zhang mau. Yelin, demi kakek, aku usir kamu dari Zhang kini. Boleh tinggal Zhang, tapi ini harus sujud. Sajikan teh pada tuan. Oh, dia tamu kakek. Jangan paksa dia. Diam, kakek pingsan. Kini Zhang aku kuasai. Bawa menantu numpang ini, seret ke hadapan tuan besar. Will you protectku? Kau salah. Kakak ipar. Pengkhianat. Diam. Hajar dia sekarang. Kalian tidak boleh melakukan ini. Hentikan. Kamu menanggung akibat perbuatanmu sendiri. Sa dan kapokmu. Yelin, menantu Zhang, berlutut, dilarang menolak. Pukul, patahkan kakinya. Hajar dia. Li Tianping mohon Xianjun ke rumah Li. Selamatkan putriku segera. Dengan hormat memohon Dewa Abadi untuk pergi ke keluarga Li. Menyelamatkan nyawa putriku. Li Tianping, Ketua Li, mohon Tuan Abadi datang. Selamatkan putriku. Dengan hormat memohon Dewa Abadi untuk pergi ke keluarga Li. Menyelamatkan nyawa putriku. Patung emas 30 juta. Patung giok berlian 3 miliar. 10 supercara edisi global. 10 villa teratas dunia. Masih ada lagi saham grup Li senilai 100 miliar. Astaga, 150 miliar. Semua untuk menantu Zhang. Uangnya beli 3 saham. Keluarga Li Kai di selatan, beraset triliunan, berkuasa. Aneh, mereka hormat pada menantu ini, bahkan berlutut. Siapa dia? Tuan Xian, ku tahu Anda jijik pada. Keli, selamatkan putriku, ku berikan kultivasiku. Ku selamatkan putrimu, tapi belum bisa pergi sekarang. Ulang dulu. Xianjun. Tuan Li, bangun. Tuan Hui, Aku bicara dengan Xianjun. Diam. Klik kiri bawah tonton lengkap. mundur. Aku sudah bilang, suruh dia diam. Tak terduga, ternyata keluarga juga ikut menguji. Mau kemana? Rumah lebih baik daripada keliling dunia. Hanya dia saja bisa selamatkan keluarga Zhang. Ini satu-satunya jalan keluar kami. Aku salah. Yeling, benar kata ayahku. Dia ahli hebat. Tidak, menantu sampah itu harus diusir dari Sang. Ibu kota hanya saja milikku. Tuan Li, Li Qianlian kini milik Zhang. Sangat berjasa padanya. Dia egois. Dia bibiku. Pengganti kepala Zhang. Bisa tentukannya Li? Jika bicara, harus jalan. Zhang Shen, bujuk Yang Sui dengan sungguh-sungguh untukku, maka aku akan menyiapkan hadiah lain dengan nilai yang sama untuk keluarga Zhangmu. Iya, Bibi. Tenang, nilainya 1.500 miliar. Cukup bicara. Keluarga Zhang langsung seketika melesat. Keluarga papan atas. Pasti lebih baik dari orang itu. Kau benar. Aku kepala keluarga Zhang sementara. Juga ibu mertua Ling. Berhak mewakili keputusan dia. Mak, jangan begitu. Sebelum koma, kakek pesan, semua keluarga Zhang utamakan kakak ipar. Dia cuma menantu numpang. Mengapa? Dia makan, minum, pakai milik keluarga Zhang. Utang budi besar. Harus membayar sepenuhnya kembali padaku. Kamu masih ingin aku pergi? Aku pergi. Yeling, aku jujur. Kau suruh memukulku kejam. Kak, berhenti. Suami kakak penyelamat Zhang. Dia tak berutang apapun pada kita.
Tuan Yi, saya pewaris generasi ke-9 keluarga Li. Mohon bermurah hati menolong saya sekarang. Bukan soal etika. Keluarga Li nomor 1 di Dacia. Bisa kuasai setengah negeri. Dekati mereka. Sang pasti melesat ke puncak. Tuan Li, bangun dulu. Tenang. Yeling setengah anakku. Kutus dia ikutmu menyelamatkan orang. Baik, Nyonya Sang, bisa putuskan untuk Tuan Yi. Tentu saja. Yeling, keluarga Zhang memeliharamu setahun. Kini saatnya membalas. Ikut kepala Li ke rumahnya menyelamatkan orang. Lakukan maksimal. Jangan lalai. Apa identitasmu? Dia membuat keputusan untukku. Identitas? Aku kepala sementara Zhang. Kau cuma menantu. Kenapa aku kuatur saja? Sepertinya kamu sudah lupa pesan dari Zhang Linglei. Apa maksudmu? Aku belum setuju pada Zhang Linglei. Kalaupun setuju, tunggu sampai 53 gram. Menyelamatkan orang dan memadamkan api. Jangan tunda. Tuan, cepat. Tuan, tolong bantu saya. Berapapun, selamatkan putri saya, mohon. Aku bisa tinggalkan janji pada Zhang Li. Tinggalkan keluarga Zhang. Tapi kalian sanggup menanggung akibatnya. Jika aku pergi, hukuman dari langit pasti akan datang. Dan keluarga Zhangmu pasti akan musnah. Serius? Jadi kepala keluarga Li datang sendiri merayakan ulang tahun si kakek. Tentu, Nyonya tua. Sang juga kirim banyak harta senilai 150 miliar. 150 miliar? Ah, dana keluarga Zhang cuma 50 miliar. Suntikan ini pasti membuat Zhang makmur. Ayo, cepat bantu aku ke sana. Tuan Kepala Li, Anda sampai datang memberi selamat ulang tahun saya. Membawa banyak hadiah. Omonganmu, Bangka tua. Saling pantas apa sampai aku datang ucap selamat? Hadiah ini kubawa untuk memohon Tuan ya turun menyelamatkan orang, bukan untuk ulta Zhangling. Hah? Apa? Dia bisa menyelamatkan orang? Apa itu? Ingat, dulu dia datang ke keluarga Zhang tanpa membawa apa. Tuan Yi, mohon relakan kesadaran dan jasa Anda menyelamatkan keluarga Zhang. Menolong kami melewati bencana ini. Lisan, jasa dan keberuntunganmu akan lenyap. Kamu akan berinkarnasi di alam binatang selamanya. Takdirku. Pamer dengan botol giok rusa ini. Pasti karena inilah kepala keluarga Li tertipu oleh menantu laki-laki ini. Nenek, Tuan Li janji 1.500 miliar tunai jika Yeling menolong. Haim, Yeling, buang botol rusa itu. Sekarang ikut Tuan Li selamatkan orang. Nenek, Kenapa tidak? Dia numpang makan minum gratis di keluarga Zhang setahun penuh. Sekarang giliran bantu kita. Itu utangnya, kan? Tuan Li, jika menantu mau menolong, bisakah bantu keluarga Zhang? Nenek Zhang paham besarannya. Saya Li tak pelit. Bila Tuan ikut ke keluarga Li menolong orang, uang 150 miliar langsung saya transfer. Sayang, Tuan Yi belum menepati janji keluarga Zhang. Berangkat besok. Dia siapa? Dulu, menantu numpang bahkan tak layak makan semeja saja. Keluarga Zhang baik padanya. Mana menolak? Yeling, buang botol giokmu. Ikut ke keluarga Li. Berhentilah pamer dan membuat malu dirimu sendiri. Sok gaya, bikin malu di depan semua orang. Baik, kuizinkan kau buang itu. Tapi kalian sanggup menanggung akibatnya. Lelucon, aku bahkan sudah melewati hidup dan mati. Konsekuensi apa lagi yang tidak bisa aku tanggung? benar, Nek. Dia mengancam. Dia aula kalau ku sobek surat nikah. Kena kutuk langit. 5 derita. Nyatanya aku baik saja. Aku bersaksi,
Murka langit dan 5 pertanda kemunduran itu cuma dusta saja karangannya. Alasan agar numpang makan minum di keluarga Zhang. Cheng, Yeling memeluk botol giokrayot seharian untuk gaya. Pura-pura misterius. Ingin tampak ahli terpencil. Nyatanya ia penipu numpang makan. Rakus, tak berguna. Kak, jangan begitu soal ipar. Nenek, ipar bukan penipu. Diam. Aku belum pikun. Ingat baik-baik. Jelas kamu makan dari keluarga siapa? Kamu tidak mau menjadi nona muda keluarga Zhang yang terhormat. Malah mau jadi anjing untuk penipu ini. Kenapa keluarga Zhang bisa punya orang serendah kamu? Nek, dia bukan penipu. Penolong. Tahan dia untukku. Bencana dari langit masih terampuni. Yang dibuat sendiri tak selamat. Yeling, apa yang baru saja kamu katakan? Apa? Kasihan Zhang Li. Sudah berkorban begitu banyak. Tuan Ye, Zhang Ling rela serahkan jasa dan ki. Sembuhkanmu. Selamatkan keluargaku. Keluarga Zhang selamat. Yisan, jasa dan keberuntunganmu akan lenyap. Kamu akan berinkarnasi di alam binatang selamanya. Sebut saja. Ayo pergi. Kau punya satu shichen untuk memutuskan. Setelah itu kau tidur 7 hari. Pohon buah abadi. Urat naga pulih. Disirami tuah Zhang. Kau bangun. Umur bertambah. Tuan, saat Anda datang, saya sudah mati. Kau harus tahu, bila ku lepas pahala, kau juga tak selamat. Zhang Ling mati mendadak. Keluarga Zhang dihukum langit. Alami 5 kemerosotan. Dan tak ada jodoh lagi. Yeling, dasar bajingan. Masih bohong. Jangan hantam aku. Aku tetap saja percaya padamu. Dasar menantu numpang. Kakek susah payah membawamu masuk keluarga. Memanjakanmu serba mewah dengan sandang dan pangan setahun penuh. Namun kau keji mengutuknya. Mengutukku. Juga keluarga Zhangku. Masa kakek? Wajah merah. Napas stabil. Bisa mati mendadak. Nek, Yeling ini benar-benar sangat jahat. Ying Chen, hancurkan botol rusak itu untukku. Hukuman langit apa yang akan menimpa keluarga Zhang kita? Katamu botol giok ini pecah. Aku kena 5 kemunduran dewa. Baik, hari ini ku hancurkan. Kulihat akibatnya. Kakak, jangan lakukan hal bodoh. Aku benar-benar tertipu habis-habisan. Bencana kiamat apanya? Dialah bencana bagi keluarga Zhang kita. Aku akan membongkar kedoknya. Klik kiri bawah tonton lengkap. Mengambil undian, ya? Siapa bilang? Kalau kakakku bisa pakai baju roh lawan kutukan abadi dan menetralkan karma mulutmu, kakekku selamat. Bahkan sadar. Berarti keluarga Zhang pasti melesat ke Pulau Ban. Dan kau penipu sejati. Benar, orang tua di keluargamu sangat beruntung dan diberkati. Tidak mungkin dia akan terpengaruh hanya karena beberapa kata dari penipu seperti ini. Orang tuaku diberkati dengan umur panjang hingga 100 tahun. Keluarga Zhangku dipimpin tuan tua akan kelak berjaya besar jadi keluarga teratas di Dexia. Pendosa itu, seret dia pergi. Hentikan dulu. Maksudmu berhenti? Lin, masih pura-pura main mistik. Ku beritahu, aku Zhang Lingxuan. Sebelum nikah, tolak lamaranmu. Usir kau pergi. Kakek! 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 Ayah! Kakek! Ini salah.
Kok makin parah sekarang? Bagaimana kau menyangkal? Tadi baik, tiba-tiba roboh. Ini sungguh aneh. Tuan, saya tadi pukul Nona Zhang. Galak. Wajar, tuannya tak tertandingi. Kau takkan sanggup. Keturunan Zhang membandel. Sudah berkali-kali diberi peluang, mereka menolak. Semua ini sepenuhnya salah mereka sendiri. Kakek pasti baik-baik saja. Cuma terlalu tua, gelisah, dan terlampau bersemangat. Tak apa, dia baik. Sungguhku. Pasti kakek sudah tua, gelisah, terlalu bersemangat. Benar, ayahku baik. Tak mungkin terjadi apa. Pasti aman. Kalian jangan panik. Panggil dokter. Tuan, wajahnya tidak berubah. Anggota tubuhnya kaku. Kakak Iban benar-benar mati. Ramalannya menjadi kenyataan. Bajingan kecil, aku rendang saja. Kok bisa begini? Aneh, sudah begini. Kenapa aku masih peduli dia? Kenapa tak dengar aku? Kenapa serang iparku? Kalau bukan kalian berdua, kakek tak celaka. Zhang apa? Tahukah kalian, begitu aku lepas tangan, keluarga Zhang kalian akan menghadapi bencana pemusnahan. Keluarga Zhang pasti dihukum langit. Alami 5 kemerosotan dewa. Tak ada lagi kesempatan ku selamatkan. Ini takdir langit. Kek, kematianmu tak sia-sia. Kini giliran keluarga Zhang. Tuannya, apakah yang Anda katakan tadi benar? Tuannya, apakah yang Anda katakan tadi benar? Pahala mendidik, bunga keabadian mekar, nadi naga pulih, langit pasti akan menurunkan seseorang. Keluarga Zhang akan alami bencana lebih besar dari setahun lalu. Harta habis. Keluarga. Tuannya, kakak dan nenek saya menghina Anda. Salah mereka. Kakek juga wafat mendadak. Keluarga Zhang dihukum. Tuannya, kasihanilah. Ampuni keluarga Zhang. Tolong selamatkan kakakku. Aku bersujud padamu. Lingxi, kamu. Nasi sudah menjadi bubur. Menyesal sekarang sudah terlambat. Aku sudah memberi kesempatan pada keluarga Zhang kalian. Tapi kamulah yang keras kepala dan mencari kehancuran sendiri. Kini malah petaka datang. Semua takdir saja. Mulai hari ini, aku tidak akan menginjakan kaki di keluarga Zhang kalian lagi. Benar. Jika tak mau keluarga Zhang binasa, minta tuannya maaf. Selamatkan kami. Apa? Kepala Zhang tak mungkin sujud pada bocah. Apalagi minta maaf pada bajingan. Mustahil. Kematian kakek cuma kecelakaan, bukan kutukan sialan. Aku tak perlu berlutut minta maaf pada dukun itu. Segalanya sudah ditakdirkan. Nyonya Tang, 150 miliar saya transfer. Jangan pergi. Wah, kenapa? Tuanku datang. Kak, Bu, kenapa tak percaya aku? Tuannya sudah pergi. Tak urusan. Harus tunggu musnah. Baru menyesal menjelang mati. Zhang Lingxuan, cukup. Ye Xiao Zhang, suruh berlutut minta maaf. Kenapa? Kakek memang renta. Tertidur setahun. Nyaris padam. Kini wafat tenang. Duka, bukan mendadak. Bukan hukuman langit. Tak bisa lihat Zhang musnah. Harus jemput tuannya kembali. Berhenti. Kak, memalukan. Kamu gila. Jika tuannya pergi, keluarga Zhang tamat. Aku rela malu demi mencegah pemusnahan. Kamu. Tadi Lingxuan meninju sekali. Kakek tewas. Utamakan keharmonisan. Utamakan keharmonisan. Keluarga Zhang kokoh karena relasi tuan tua puluhan tahun dan dukungan keluargaku. Dia cuma dukun palsu. Aku curiga kejadian dulu di rumah Zhang itu. Semua itu perbuatannya. Aku datang hari ini demi Pak Tang saja.
Teriak apa? Ini gagal. Aku rugi puluhan miliar. Pulang. Ayah carikan lebih baik. Tuan Wei, apa tadi? Aku tak bilang apa. Maksudku, Zhang dapat investasi 10 miliar kita, plus 250 miliar Li. Pasti melesat cepat ke puncak. Direktur Wei, Anda juga setuju. Wei benar, keluarga Zhang besar. Tak mungkin satu ucapan bikin kaya atau celaka. Presiden yang bukan. Nyonya Zhang, Nona Zhang, jangan dipikirkan keributan ini. Kami ada urusan mendesak. Pamit dulu. Baik. Gawat. Tuan, distributor kosmetik mundur. Puluhan orang. Segera tangani. Bu. Beberapa jam, kamu menggunakan jimat ini sebagai syarat. Memohon padaku untuk mengubah takdir keluarga Zhang. Pada akhirnya tetap gagal di saat-saat terakhir. Jangan bawa Irene ke rumah. Bukan sihir. Ini takdir. Karena keluarga Zhang tamat. Tuan Ye. Tuan Ye, keluarga Zhang bodoh mengejar Anda. Dosa besar sungguh. Kuberikan kesempatan terakhir. Zhang Lingsua. Aku bantu asal Tuan Ye ikut ke keluarga Li selamatkan putriku. Selesai. Minta separuh nyawa Li pun kuikhlaskan. Semoga Tuan berbelas kasih. Semoga Tuan berbelas kasih. Kamu benar-benar sakti. Tuan, silakan. Hei Yi Chen, Tuan Ye kembali. Adikmu dan keluarga Li selamat. Bawa semua keluar menyambutnya cepat. Yi Chen, adikmu tertolong. Suamimu kupanggil. Segera tiba. Semua, pakai sambutan tertinggi Li. Ikut ke gerbang. Dok, Tuan Ye sehebat itu? Bisa selamatkan Bibi. Keluarga Li. Bu, keluarga Li top daksia. Kepala menjemput sendiri. Pasti luar biasa. Semua, gerbang. Sambut baik. Tuan Ye tamu terhormat ayah. Pakai koneksi dan harta. Siapa lalai? Jangan salahkan aku kejam. Yi Chen, apa maksud keluarga Zhang nikahi kita? Tuan Zimati. Murni salahnya sendiri. Dia ngeyel. Bu, rasanya ini tak sesederhana itu. Ada yang mengendalikan diam-diam, kan? Lanli, dengan hormat menyambut Tuan Ye. Tuan Ye, ternyata semudah ini. Tuan Ye, ini anak saya Li Chen, putri terurus nanti. Hari itu, karena jodoh, keluarga Li menyinggung Taisui. Figaro separuh celaka. Hari ini, wanita gunung Taisui ini akan jadi Yindara. Saat itu, seluruh ilmu dan sihir keluarga Li tak bisa lolos dari bencana. Masa? Tuan, tolong selamatkan putriku. Demi garis keluarga Li. Aku datang. Pasti kulakukan ini. Li kiri bawah, tonton versi lengkap. Mengerti. Tuan Ye, semua kebutuhan sesuai standar istana. Zhang Li,
Kebajikan satu orang tak selamatkan keluarga Zhang. Oleh karena itu, harus menggunakan benda-benda duniawi untuk menghilangkan karma. Dan Li Zhengping denganmu juga sulit menyelamatkan semua orang di keluarga Li. Harus menggunakan segala sesuatu untuk menetralkan energi jahat. Ini kapan? Siapa biarkan dia masuk? Jangan biar dia ngomong lagi. Musi, jangan sampai menakuti tetua. Jangan sebut dia. Aku jadi hantu tak ampuni neraka. Kalau benar kataku, Ye diusir belum tentu. Gimana? Dewa Yi, Anda. Kabar? Balas. Kenapa? Jembatan laut keluarga Zhang dikutuk ya. Cepat pergi undang Dewa Yi. Itu Yi Xianjun. Undang balik. Dewa Yi, tolong datanglah untuk menjadi saksiku. Semua tamu yang datang hari ini sudah pergi. Aku sudah berpesan, masalah ini tidak boleh disebarkan. Kamu turun dulu. Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibu. Kenapa tiba-tiba membatalkan pernikahan? Ini balasan. Ini harga kalian karena usir Tuan Ye. Tak, pikirkan. Kalau Tuan Ye penipu, mana mungkin melamarmu langsung? Dan rela keluarkan 1.500 miliar demi menyelamatkan orang? Tolong dengarkan aku sekarang. Jam, ini sandiwara yang mereka rancang. Semua salahmu. Bodoh, percaya perusahaan si Jin buat itu saja. Walau pembatalan nikah memalukan, asal usir sampah itu, keluarga Zhang hemat minimal 5 miliar tunai tiap tahun. Ya, kenapa begitu keras kepala? Setahun kita melayani Ye Xianjun. Mengapa detik akhir kau usir dia saja? Kamu bisa menahannya selama setahun. Kenapa tidak bisa menahannya setahun lagi? Kalau Zhang Xi heavy industri kita benar-benar akan bangkrut. Jembatan lintas laut. Seumur hidup. Kemari. Jembatan laut ini selesai setahun lalu, dibangun ratusan miliar. Kok mendadak bisa ambruk? Bencana langit. Ratai Ye Xianjun. Dulu kakek, lalu bos Zhang, lalu terakhir kami. Bencana langit palsu, cuma kecelakaan. Lihat hitamnya. Tuan, kami sanggup bayar. Bukankah suntik 150 miliar ke Zhang? Kita mampu membayarnya. Bicaralah. Pak Zhang, gawat. Jembatan lintas laut bermasalah. Saham kita mentok turun, dana dibekukan. Semua mitra memutus kontrak. Proyek tak bisa mulai tepat waktu. Ini terancam denda prestasi di seluruh lini. Keluarga Zhang tamat. Sekarang kakek mati mendadak. Dan keluarga Zhang menghadapi kebangkrutan. Masa lalu, kamu katakan kecelakaan. Kamu, itu adalah dukun bangkrut yang kamu bawa. Bukankah dia sudah bilang, selama keluarga Zhangku membatalkan pernikahan, akan ada bencana surgawi? Siapa itu? Selama keluarga Zhangku Inilah malapetaka dari langit. Kamu Aku mau mati. Aku tidak mau hidup lagi. Mama kenapa? Ma? Lepaskan. Bencana lagi. 5 kemerosokan surgawi. Itulah yang dikatakan Tuan Ye. Kakek tewas mendadak. Keluarga Zhang bangkrut. Kini kakak pun sekarat. Semua yang dikatakan Dewa Ye telah menjadi kenyataan.
Saya salah. Saya benar-benar salah. Dewa, saya tahu saya salah. Dewa, silakan duduk. Dewa Ye, putri saya besok akan genap berusia 21 tahun. Mohon Dewa Ye untuk menolongnya. Ibu bilang, habis banyak. Minta salju Tianshanmu. Hanya batu salju Tianshan. 100. Dewa Ye, saya akan segera mengambilkan teratai salju Tianshan untuk Anda. Xian Junye, istri saya kurang tata krama. Mohon jangan marah. Nanti kusiapkan pelayan lain. Butuh apa? Perintah saja. Dewa, mengenai putri saya. Selama aku ada, kutukan tak menimpamu. Sisanya padaku. Baik. Terima kasih banyak, Dewa. Aku salah. Dia bukan orang sakti. Cuma kenal uang saja. Dia manusia. Dia juga punya alasan lakukan ini. Alasan apa? Mama awam. Tapi tahu orang sakti sejati tak peduli barang remeh. Mereka andalkan peluang. Hanya penipu licik yang minta uang terus. Mak, Ye Xianjun ahli mengumpulkan banyak rumah kuno berizin. Kaya? Buat apa sekarang? Aku cuma takut kalian ayah anak tertipu. Kalian percaya. Jadi kubiarkan. Ayah, serahkan urusan mama padaku, biar aku tangani. Dasar tak berperasaan. Nona pulang. Baik. Suan-suan masuk. Baik. Saya akan pergi. Apa katamu? Yang namanya Dewa itu sudah tinggal di rumah keluarga kita? Iya. Ye Xianjun sudah dipanggil pulang Tuhan sejam lalu. Dewa apaan? Dia cuma dukun. Ayahku putus asa. Kalau mampu, kenapa sih diusir keluarga Zhang? Keluarga Zhang hancur. Jelas mengundang Dewa Wabah masuk. Tenang, aku datang membongkar dukun palsu dan menghapus kutukan keluarga di kalian. Terima kasih. Kak Xiaoyan, Ma. Suan-suan, ini adalah pacarku. Sekaligus Master Suanmen yang datang untuk menyelamatkan keluarga Li kita. Bibi, saya Xiao Yan, penerus ke-36 Tianxi, pacar Xuan-Xuan. Suan-suan. Ayahmu bawa Ye Xianjun. Kau juga. Konyol. Ngomong apa? Xiaoyan orang Suanmen sejati. Dari sekte ortodoks besar. Mana mungkin disamakan dukun Kuya Reot? Jual beli perlu bandingkan. Ini nyawaku dan nasib keluarga Li. Mungkin diserahkan ke dukun itu. Ini? Bibi, emas murni tak takut api. Uji, asli palsu jelas jika Ye Xianjun ahli. Aku diam jika penipu. Rugi harta Li. Nyawa Xuan-Xuan. Nama keluarga. Tapi, Mak, sudah cukup. Kau belum tahu. Si Xianjun itu tinggal setahun di keluarga Zhang. Mereka menuruti dia. Apapun diminta. Lalu apa hasilnya? Kakek Zhang mendadak tewas di pesta ulang tahun. Jembatan laut mereka ambruk. Dan Zhang kini menanggung ganti rugi ribuan miliar sampai bangkrut. Bahkan putri yang dijodohkan dengannya kena kutukan. Jadi nenek berambut putih. Ayah masih mengundangnya ke keluarga Li. Kalau ia menetap, kita pasti bernasib sama. Serius? Ngapain aku bohong? Lihat fotonya. Pasti tahu. Ini Shang Lichen. Ma, kalau aku jadi seperti ini, aku lebih baik mati saja. Dahong Pao Hui, air salju Tianshan. Para ahli palsu ini hidup mewah. Tak punya kemampuan tapi rakus. Mereka merusak nama Xuanmen. Bibi, bawa aku ke sana. Akan kuungkap para penipu ini. Mau. Bagus. Menipu keluarga Li, tak tahu mati. Ikut aku. Master.
Ini. Ganti dengan cendana putih. Puas, Tuan. Apa? Tak tahu malu? Keluarga Li tak beri harta. Buktikan kemampuanmu dulu. Ayah berpesan, Master Yi adalah orang hebat yang langka. Dialah yang akan menyelamatkan keluarga Li kita. Semuanya harus mengikuti kemauannya. Ke kamarku. Bawa cendana putih. Baik. Cendana putih itu tuan muda lelang hampir 100 miliar. Cukup dihirup membuka semua. Dipakai buat dupa, mubazir. Tuan, pemimpin show. Dan uang. Keluarga teratas Zhongdu. Sudah tiba. Tuan besar membeli teratai salju Tianshan untuk Ye Xianjun. Segera sambut di ruang tamu. Klik sudut kiri bawah untuk menonton versi lengkap. Tempatnya keluarga elit Zhongzhou, sebanding setengah kuasa keluarga Li. Ini datang bersama, tampaknya bermaksud jahat. Ayo, ikut aku ke aula tamu. Sambut mereka segera langsung. Baik, Tuan. Kalian berdua, layani sini. Apapun permintaannya, penuhi. Jangan lengah. Baik. Ayo pergi. Jangan kecewakan tuan muda. Atau aku. Sekarang tugas kita, layani Ye Xianjun sebaiknya. Jangan sampai lalai sedikit pun. Tetap. Nyonya, nona muda kedua. Ini pusaka. Siapa suruh keluarkan? Nyonya, tuan muda yang menyuruhku membawanya. Untuk Dewa Abadi bakar sebagai dupa. Nyonya, Ye Xianjun tak puas kinan hijau 80.000 gram. Minta kinan putih jadi dupa. Baik Kinan, pusaka desa. Sebesar ini nilainya tak ternilai sekali. Meninggalkannya sia-sia sungguh. Maaf pada langit. Apa? Semahal itu? Di keluarga Zhang tak pernah lihat dupa begini. Lihat keluarga Li besar. Dia pasang harga gila, memeras saat krisis. Tidak boleh. Dia minta cara. Jika benar mampu, biarkan. Jika palsu, suruh berdiri saja. Kalau dia Ada apa? Ya. Xianjun Yi, ku dengar kau mau menyalakan dupa baikinan. Aku takut pelayannya kasar. Tak mampu melayanimu. Jadi aku sendiri yang menyalakan dupanya untukmu sekarang langsung. boleh. Nyalakan saja. Oh, boleh. Dewa Abadi, Anda sudah berada di keluarga kami selama beberapa waktu. Dan yang dibuat dengan air suci Tianshan sudah Anda minum. Dupa dari garu putih juga sudah Anda cium. Tidakkah seharusnya Anda juga melakukan sesuatu untuk keluarga kami? Belum waktunya. Belum waktunya. Atau kau takut kedokmu terbuka? Tak bisa lagi menipu makan minum di keluarga Li. Jadi sengaja mengulut. Kau adalah putri dari kepala keluarga Li. Orang biasa bisa menebak identitasku. Kalau kau pakai itu untuk pamer kemampuan, kau mempermalukan diri. Ah iya, kenalkan pacarku Xiao Yuan, keturunan Xuan Men Ortodoks, jalur Tianxi. Kamu benar mampu atau cuma gaya saja? Oh, Xiao Yuan, pewaris ke-36 Tianxi Xiao Jian. Mahir bela diri tahu, formasi kesuanan. Siapa kau? Kau tidak pernah tahu. Kak Xiao Yuan lahir dari Xuan Men Ortodoks. Jika dia tak layak tahu, siapa layak? Yelin, kau bukan sok misterius. Kau belum pernah dengar Xuan Men Ortodoks. Begitu rupanya, pura-pura mendalam menutupi dangkal dan bodoh. Wajar juga. Rakyat liar beruntung sedikit mana paham warisan ortodoks Xuan Men. Sekarang aku bisa pastikan, dia hanyalah seorang kultivator lepas yang mencari nama dan menipu, yang datang ke dunia untuk berlatih.
Kamu seriusnya? Tentu. Nah, Suanmen paling menuntut garis ajaran. Bakat sejati atau cuma tampang belaka? Cukup ngobrol dengan orang Suanmen asli. Dia yang ditanya saja tak tahu. Cuma pertapa liar. Rantau terendah. Jurus dan formasi dasar pun tak paham. Nipu Sursati. Kan ku bilang, sejak masuk keluarga Ali dia cuma minta tak kerja. Penipu, diam. Sekte kecil sesat, tidak layak untuk dilihat. Lancang. Sekte rahasiaku adalah salah satu dari 14 sekte Suanmen Ortodoks Agung di Daxia dengan warisan 1000 tahun. Dan kau berani menyebut kami sekte kecil sesat. Kau benar-benar cari mati. Kamon. Orang ini, tingkat kultivasinya di atasku. Aku baik, aku buat dia naik darah saja. AMPH. Yelin, bodoh sok berani menjelekkan Suanmen. Kau pembawa celaka. Ayahku khawatir jadi mengundangmu. Kalau tidak, kau yang membinasakan keluarga Zhang tak pantas masuk gerbang Li. Apalagi jadi tamu makan minum. Ini Kak Xiao Yuan datang. Hanya dari keluarga Li. Menyuruhku pergi. Apa kamu bisa menanggung akibatnya? Aku tahu semuaku. Aku muak. Kau tak tahu malu. Hidup dari orang lain. Masih minta mewah makan dan pakaian demi ayahku. Kubiarkan. Tetapi sekarang, pewaris sejati Suanmen Ortodoks telah datang. Hanyalah kau. Jangan. Tidak boleh. Tuan Abadi diundang oleh Tuan Besar dengan susah payah. Lebih baik percaya daripada tidak. Tidak perlu. Kau mau pergi? Jika aku tinggalkan 7 sekte agung, 3 hari dia tewas oleh kutukan. Jika tidak ada arah melintang, tidak ada seorang pun dari generasi muda keluarga Limun yang bisa hidup melewati 18 tahun. Cih, kamu pikir kamu siapa? Dengan aku yang menjaga keluarga Li, sama sekali tidak akan terjadi apa. Matanya jadi biru. Tentu Kak Xiao Yuan orang Suanmen sejati, bukan sembarangan. Kakak siapa di mana? Aku, Tuan, tenanglah. Aku di sini. Kutukan ini hancur langsung saja. Saat Tuan Li kambuh, aura jahatnya sangat kuat. Kini melemah. Begitu juga kutukan di rumah Li. Ini tanda hoki keluarga Li menekan kutukan. Bertahan sedikit lagi. Aura itu lenyap. Kutukan hancur sendiri, tanpa perlu menyerang. Aku bilang, Yelin sudah menghancurkan keluarga Zhang Sanfeng. Kok masih berani datang ke keluarga Li? Ternyata kutukan Li melemah. Dia mau ambil untung. Mungkin dia memang mampu. Tapi masalah keluarga Li tak separah katamu. Kau bilang begitu saja hanya agar lama tinggal. Dapat lebih banyak untung, memuaskan serakamu. Jadi kenapa kalau kamu punya kemampuan, itu tidak lebih baik dari Li Xuan'an? Aku jujur saja. Kutukan keluarga ini memang melemah. Tapi itu karena digunakan pada Li Dawei. Kekuatan kutukan tercurah. Karena itu, dia mati. Jadi kutukan langit bermutasi. Konyol. Leluhur Suanmen pun tak berani lawan langit. Jadi, mereka tidak bisa masuk. Berani apa? Kau biksu liar tanpa warisan. Ngomong ngau di sini. Sekarang pergi dengan Kak Xiao Yuan. Keluarga Li selamat aku. Tak perlu kau bencana. Selama aku ada, di langit pasti kupecah dengan jenti. Tuan. Karena kalian sudah bertekad, maka aku tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Kuharap kalian tidak akan menyesal nanti. Menyesal? Aku Li Xuan. Mati tak menyesal mengusirmu, dukun. Sudahlah. Tunggu. Ambil baik siang. Ambil baik siang. Kedengarannya bagus. Ambil baik siang. Enak didengar. Tunggu. Tanya lagi. Ambil baik siang. Enak didengar. Meski keluarga Liku di penjara mati meski kau pengembara liar, itu karmamu. Pada keluarga Liku kau tak berjasa pun. Masih pura-pura gila. Memalukan saja. Nyonya, nona kedua. Itu persembahan sukarela Tuan.
mesti mengantar Dewa pergi. Tak pantas. Mereka bicara, pelayan tak berani mengelak. Atau kamu sadar? Tuan tunggu. Saya kurang pandai bicara. Tapi sama sekali tidak. Jimat ini cukup untuk menebus semua kerugian keluarga Limo. Jimat mati suri bisa membuat kepala keluarga Limo mengeluarkan aura kematian selama 3 hari untuk menghindari kutukan. Setelah bencana ini berlalu, kamu bisa merobek jimatnya dan ayahmu akan baik-baik saja. Tidak ada yang boleh menghentikannya. Kecil. Dewa, harus segera memberitahu Tuan. Aduh, Tuan diusir. Iya, Tuanmu sombong. Tak setia kawan. Kamu di sini. Dia bertindak. Kalian datang ke keluarga kami untuk urusan apa? Mereka provokasi. Dengar, aku menahan semangat. Datang karena dengar tabibnya hebat. Kini ku ambil Xian Jun. Ini tidak boleh. Ini dan itu. Kami datang hari ini hanya menagih saja. Kami berempat. Tapi tuanmu kemarin tidak datang. Begini, ayah saya pergi membeli obat hari ini. Pulang beberapa lagi. Kalau Tuan berkenan, tinggallah di rumah kami. Hari-hari. Boleh. Keberatan? Harus. Ini kesempatan Yahweh Xianming merebut orang. Jadi aku datang. Ia punya kupelan. Gawat, kalian muda. Xian Jun telah pergi sekarang. Apa?